Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Pertandingan antar rival yang berlangsung sangat sengit. Satoshi sangat terkejut setelah mengetahui bahwa lawan bertandingnya di putaran pertama nanti tidak bukan adalah Shigeru, sahabat masa kecilnya sekaligus rivalnya. Satoshi juga jengkel saat Shigeru terus saja meremehkannya. Padahal sekarang Satoshi sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Sebelum Satoshi melanjutkan pembicaraan, Shigeru menunjukkan setengah dari bagian Pokeball, merupakan bukti kuat bahwa Shigeru harus mengalahkan Satoshi. Satoshi senang Shigeru masih menyimpan benda tersebut, terlepas dari persaingan antar keduanya selama ini. Shigeru mengakui memang Satoshi telah bertambah kuat, namun itu tidak merubah fakta bahwa Satoshi berada di bawahnya, dan itu akan selalu sama. Shigeru mengancam akan menyingkirkan Satoshi dan memenangkan Johto League ini. Satoshi bukannya takut, namun malah semakin bertambah geram. Sekembalinya ke kamar, Satoshi mengobrak-abrik tasnya dan menunjukkan setengah dari Pokeball yang sama seperti punya Shigeru tadi. Satoshi lalu menceritakan bagaimana awal mulanya ia bisa bersaing dengan Shigeru sampai sekarang. Beberapa hari sebelum Satoshi memulai petualangannya sebagai trainer Pokemon, pada saat itu ia sedang memancing di tepi sungai. Satoshi berhasil menangkap Magikarp, yang kemudian menampar wajahnya sebelum menyelam kembali ke dalam air. Shigeru yang berada di seberang sungai mengejek Satoshi karena tidak becus menangkap Magikarp, termasuk tidak tahu move apa yang digunakan Pokemon tadi. Shigeru bisa tahu tentang Pokemon karena ia mendapat buku petunjuk dari kakeknya, Propogido. Dan hal ini sama sekali tidak adil bagi Satoshi. Dari dulu mereka berdua memang sangat suka memancing, dan hal ini menyebabkan persaingan mereka semakin meningkat. Ketika ada yang menggigit umpannya, keduanya sama-sama menarik tali pancing. Tapi yang didapatkan adalah Pokeball berkarat yang menghubungkan tali pancing keduanya. Setelah tarik-tarikan ke sana kemari, Pokeball itu terbelah dua. Meskipun Satoshi mengakui bahwa pertempuran memancing itu seimbang, Shigeru tetap menyatakan dirinya menang karena tidak sudi dianggap selevel dengan Satoshi. Sampai sekarang Shigeru masih berpendirian seperti itu. Satoshi menyimpan separuh Pokeball itu sebagai pengingat akan persaingannya dengan Shigeru. Tak menyangka ternyata Shigeru juga menyimpannya. Satoshi mengakui kekalahannya dari Shigeru beberapa bulan yang lalu karena ia masih belum siap pada saat itu. Namun kali ini Satoshi yakin bisa mengalahkan rivalnya itu. Ketika Satoshi sangat bersemangat sekali, teman-temannya mengingatkan bahwa besok masih libur dan turnamen akan dimulai pada hari berikutnya. Sebaiknya Satoshi menggunakan hari esok untuk mempersiapkan strateginya dengan matang. Keesokan harinya, tim Rocket membuka kembali warung mereka. Tapi perlu diakui pasti akan lebih sepi karena ada jeda liburnya. Sebaliknya, Kojiro yakin bisa menghidupkan suasana dengan mengadakan penjualan pin kolektor edisi terbatas dalam satu hari. Teman-temannya yang awalnya lesu kini bergairah kembali. Kasumi yang baru saja bangun sempat kaget saat melihat teman-temannya terkubur di antara tumpukan buku. Mereka bahkan belum ada tidur semalaman, dan semuanya dilakukan demi mempersiapkan pertandingan Satoshi. Hasilnya terbayarkan karena Satoshi menemukan 10 Pokemon yang biasanya digunakan oleh Shigeru. Namun saat hendak menunjukkan data yang didapatnya, tiba-tiba komputer tersebut hang dan rusak. Kasumi menyarankan ada baiknya mereka istirahat untuk sarapan dulu. Satoshi masih mendiskusikan strategi untuk melawan Shigeru. Berdasarkan data yang mereka dapat tadi, Takeshi menyimpulkan Shigeru tidak mengandalkan satu Pokemon saja, melainkan mengganti timnya tergantung dari musuh yang akan dilawannya. Satoshi membenarkan hal ini dan mengatakan bahwa Shigeru memang seperti itu sejak dari kecil. Kalau begitu, membangun tim merupakan strategi terpenting bagi Satoshi untuk saat ini. Dikala mereka sedang kebingungan, Satoshi melihat sesuatu melayang di langit-langit, yang setelah dilihat-lihat ternyata itu adalah Charizard. Charizard menyemburkan apinya kepada Satoshi sebagai tanda penghormatan.
Ketika Satoshi menyapa Pokemonnya, Shigeru tiba-tiba muncul. Setelah saling menatap selama beberapa detik, Propokido datang memecah keheningan, diikuti dengan kemunculan ibu Satoshi. Mereka datang untuk menyaksikan pertandingan secara langsung, bukan lewat TV lagi, mengingat Satoshi dan Shigeru yang akan bertanding pada esok harinya. Propokido menyarankan keduanya untuk bersantai sebelum pertandingan sesungguhnya akan dimulai. Setelah menerima banyak data Pokemon baru, Propokido mengupdate Pokédex Satoshi dan Shigeru, yang membuat Kasumi dan Takeshi sangat penasaran ada Pokemon baru apa saja di dalamnya. Namun Propokido merahasiakan hal tersebut hingga waktu yang akan menjawabnya. Shigeru menatap Pokédex-nya dengan seksama dan berlalu pergi setelahnya. Propokido menyuruh Satoshi untuk bersiap-siap juga, dengan ibunya yang memberikan kata-kata penyemangat kepada anaknya. Tim Rocket memberi selamat kepada diri mereka sendiri karena telah menjual habis seluruh barang dagangannya. Semuanya berkat para peserta yang gugur yang juga ikut membeli pin mereka. Kojiro bekerja lebih keras lagi saat ia menyesuaikan mesin barunya untuk membuat 3000 pin baru untuk memenuhi permintaan pada hari berikutnya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pertandingan antara Satoshi versus Shigeru. Pertandingannya sendiri akan memakai sistem full battle 6 versus 6, di mana medan pertempurannya akan diajak berdasarkan lapangan rumput, air, batu, atau es. Di sisi lain, Hazuki berhasil mengamankan posisinya setelah Sneasel mengalahkan Machamp. Satoshi mengucapkan selamat atas kemenangan Hazuki, yang mengingatkan bahwa akan bertanding melawan pemenang dari Satoshi versus Shigeru. Sekembalinya ke lapangan, Kasumi, Takeshi, serta para Pokemon duduk di bangku penonton untuk menyemangati Satoshi. Seakan tidak mau kalah, Shigeru membawa cheerleadernya sendiri untuk menyemangatinya. Setelah host menyampaikan pencapaian yang diraih oleh kedua peserta, medan pertempuran yang akan digunakan antara lain lapangan rock atau batu. Shigeru memilih Nidoqueen, sedangkan Satoshi memilih Tauros. Nidoqueen memulai serangan dengan Rock Smash. Meski itu membuat Tauros sakit, Pokemon itu tetap menerobos bebatuan. Dan ketika Tauros hendak melancarkan Horn Attack, Nidoqueen mencengkeram tanduknya dan menembakkan Hyper Beam dari jarak yang sangat dekat, mengalahkan Tauros dengan mudahnya. Selagi Satoshi mengirimkan Heracross, Shigeru juga menukar Pokemonnya dengan Magmar. Kemudian menyuruh Magmar itu Flamethrower. Heracross yang berhasil mengelak melancarkan Fury Attack yang menerbangkan Magmar ke udara. Magmar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaratkan Fire Blast yang memberi damage yang cukup parah untuk Heracross. Heracross ternyata berhasil meniup api itu dengan sayapnya. Kemudian Heracross melancarkan Mega Horn, yang selain bisa menembus pertahanan, itu juga menyebabkan Magmar tumbang. Shigeru lalu mengeluarkan Pokemon andalannya Blastoise. Satoshi merintahkan Heracross Fury Attack, sedangkan Shigeru meresponnya dengan Blastoise Hydro Pump. Heracross bersembunyi di balik batu untuk menghindari serangan tersebut. Akan tetapi Hydro Pump menembus batu tersebut dan menjatuhkan Heracross. Satoshi mengganti Pokemonnya yang sudah kalah dengan Muk. Blastoise menggunakan Skull Bash, yang mana Muk tidak terpengaruh terhadap serangannya dan mulai menembakkan Sludge Bomb. Di saat yang bersamaan, Blastoise juga bisa menangkis dengan Rapid Spin. Sambil terus berputar, Blastoise mencoba mengenai Muk. Namun Muk dengan mudah menangkap dan membekap lawannya. Shigeru lalu memerintahkan Blastoise Hydro Pump agar bisa lepas dari Muk. Satoshi mengganti Muk dengan Bayleef, mengingat tipe rumput lebih diunggulkan dibandingkan tipe air. Bayleef menggunakan Pine Whip untuk menghindari Hydro Pump Blastoise, namun saat hendak membalas dengan Razor Leaf, Blastoise lagi-lagi mengcancelnya dengan Rapid Speed. Bayleef kemudian menggunakan Body Slam, tapi Blastoise berhasil menangkapnya lalu membantingnya ke luar arena. Dikarenakan Satoshi sudah kehilangan setengah dari timnya, maka wasit memberikan jeda selama 5 menit. Saat istirahat, Pikachu bersikeras ingin melawan Blastoise. Sayangnya Satoshi tidak memasukkannya ke dalam tim sehingga Pikachu tidak bisa digunakan. Sementara itu di tribun, Propokido dan ibu Satoshi mengingat kembali kenangan saat Satoshi dan Shigeru masih kecil. Ketika jeda berakhir, Satoshi mengirimkan Snorlax yang direspon Shigeru dengan mengirimkan Arcanine. Takeshi yakin Shigeru ingin menyimpan Blastoise untuk pertarungan akhir nanti. Snorlax menggunakan Body Slam, tapi sayangnya luput dari sasarannya. Kemudian Arcanine mengeluarkan Fire Spin untuk menjebak Snorlax di dalam kobaran api.
Rupanya Snorlax masih bisa melancarkan Hyper Beam meskipun terjebak seperti itu. Setelah kekalahan Arcanine, Shigeru mengeluarkan Nidoqueen lagi. Satoshi memperingatkan Pokemonnya untuk berhati-hati, karena Nidoqueen juga bisa Hyper Beam. Nidoqueen lalu melompat untuk mendaratkan Double Kick. Dalam sekejap, Snorlax membalas dengan Ice Punch, serangan yang sangat efektif untuk melumpuhkan Nidoqueen. Dengan sama-sama menyisakan 3 Pokemon lagi, Shigeru memanggil Scizor, yang setelah melakukan serangan Quick Attack, Pokemon tersebut menjatuhkan Snorlax dengan Metal Claw. Dilihat dari kecepatannya, Satoshi menyusun tim berdasarkan kekuatan, dan 2 Pokemon yang tersisa selanjutnya akan mengalami kesulitan melawan Scizor. Satoshi mengeluarkan Muk, yang bisa menyerap serangan Scizor. Tapi itu bisa diatasi dengan cara membiarkan Muk menyerap serangannya. Lalu Scizor mengangkatnya ke udara dan menghabisinya dengan sweep. Alhasil Muk pun tak sanggup lagi berdiri. Satoshi benar-benar terpojok dengan menyisakan 1 Pokemon saja, sementara Shigeru masih punya banyak. Tapi ini tidak menggoyahkan semangatnya, dan mengeluarkan Charizard sebagai Pokemon terakhirnya. Pokemon yang sudah diantisipasi duluan oleh Shigeru. Scizor terbang ke udara mempersiapkan Steel Wing. Tapi Charizard menggunakan Flamethrower dari jarak yang sangat dekat dan sangat efektif untuk melumpuhkan Scizor. Shigeru kemudian mengeluarkan Golem yang diperintahkan menggunakan Magnitude. Charizard berupaya mengangkatnya, tapi Pokemon itu terlalu berat baginya. Kemudian Shigeru menyuruh Golem roll out, yang menjadi kesempatan bagi Satoshi untuk memerintahkan Charizard Dragon Rage. Berkat itu, Golem pun dapat dikalahkan. Pertandingan sekarang seimbang dengan sama-sama menyisakan 1 Pokemon, Charizard versus Blastoise. Charizard menggunakan Flamethrower selagi Blastoise melancarkan Rapid Spin untuk membelokkan serangan tadi. Selanjutnya Blastoise menggunakan Hydro Pump yang mengenai telak Charizard. Charizard hendak membalas, namun serangan udaranya berhasil dihalau oleh Blastoise juga. Ketika Charizard terus menghindari Hydro Pump Blastoise, sebenarnya serangan tipe api terkadang berguna juga melawan tipe air. Dengan catatan Charizard harus melakukannya dari jarak dekat. Satoshi mati-matian mencari cara supaya bisa melakukannya, dan tiba-tiba menyadari serangan Charizard yang meleset itu mengubah bebatuan menjadi merah. Alih-alih menyerang Blastoise lagi, Satoshi malah memerintahkan Charizard untuk membakar arena. Meskipun semuanya tahu Satoshi memiliki gaya bertarung yang cukup unik, tapi tidak ada satupun yang tahu apa yang direncanakan olehnya. Seketika medan pertempuran itu berubah menjadi panas, dan Blastoise kesulitan bergerak karenanya. Shigeru lalu memerintahkan Blastoise Hydro Pump untuk mendinginkan lapangan itu. Tapi yang terjadi, lapangan malah tertutup uap yang tebal. Saat uapnya hilang, Charizard dan Blastoise terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun Blastoise berhasil menghindari serangan Dragon Rage, hal ini memungkinkan Charizard melakukan Seismic Toss. Blastoise berupaya melarikan diri dengan menggigit lengan Charizard, tapi tidak berhasil. Serangan berlanjut dengan Charizard yang membawa Blastoise berputar-putar lalu membantingnya ke tanah. Kedua Pokemon masih berdiri dengan tegak, hingga Blastoise yang menerima damage lebih banyak akhirnya roboh. Satoshi tak menyangka bisa mengalahkan rivalnya untuk yang pertama kalinya. Satoshi melompat kegirangan dan berterima kasih kepada semuanya yang terlibat dalam petualangannya. Tim Rocket mengakhiri hari dengan keuntungan yang sangat besar. Dikala Musashi mencegah Delibird mengambil keuntungan yang mereka peroleh dengan susah payah. Nyasu mengatakan itu lebih daripada cukup untuk melunasi semua hutang mereka. Dari situ timbul ide untuk membuka cabang di tempat lain. Dengan begitu tim Rocket akan cepat kaya. Pada malam harinya, Satoshi bertemu dengan Shigeru secara pribadi di tepi danau. Shigeru menyerahkan separuh Pokeball kepada Satoshi, yang artinya Shigeru menerima kekalahannya dan juga mengakui Satoshi memang lebih kuat darinya. Percakapan itu diakhiri dengan keduanya berjabat tangan, berjanji akan saling mendukung impian mereka masing-masing. Keesokan harinya, full battle antara Satoshi versus Hazuki dilaksanakan. Satoshi mengandalkan Pikachu, sementara Hazuki memilih Kecleon. Sayangnya pertandingan ini akan dilanjutkan di part berikutnya saja ya guys ya.